Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Arman, seorang peneliti urban dari kota, tiba di Desa Rimba Jaya, sebuah desa terpencil di tepi hutan Kalimantan. Ia datang untuk meneliti cerita rakyat tentang makhluk gaib yang menghantui desa. Para tetua desa memperingatkannya tentang kepala tanpa badan, makhluk mengerikan yang hanya muncul saat matahari terbenam. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang melihatnya akan kehilangan akal atau bahkan nyawa mereka. Namun, rasa ingin tahu Arman lebih besar dari ketakutannya. Arman menghela napas panjang saat mobil yang ia tumpangi akhirnya berhenti di depan gerbang kayu yang menandai batas Desa Rimba Jaya. Udara di sini terasa berbeda, lembab dan berat, seperti membawa bisikan rahasia dari dalam hutan yang menjulang di kejauhan. Matahari sore mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit yang perlahan berubah gelap. Selamat datang, Nak. Desa ini memang jauh dari kota, tapi disinilah kau akan menemukan jawaban, kata Pak Jaya, kepala desa yang menjemputnya. Suaranya dalam dan berat, namun mengandung kehangatan seorang tua yang bijak. Arman turun, menyesuaikan tas ranselnya, lalu mengedarkan pandangan. Rumah-rumah kayu berdiri rapat di sepanjang jalan utama desa. Beberapa penduduk menatapnya dengan ekspresi waspada, seolah mereka sudah tahu apa yang ia cari. Malam itu, setelah makan malam sederhana di rumah Pak Jaya, Arman memulai pembicaraan. Saya datang untuk meneliti legenda di sini. Tentang makhluk yang disebut kepala tanpa badan, suasana seketika berubah. Api dari lampu minyak yang menerangi ruangan bergoyang, seakan tersentak oleh ucapan Arman. Beberapa tetua desa yang hadir saling pandang, raut wajah mereka mengeras. Pak Jaya menghela napas berat, lalu menatap Arman tajam. Nak, sebaiknya kau urungkan niatmu. Ada hal-hal yang tidak boleh dicari tahu, apalagi dipanggil, kata Pak Jaya pelan. Makhluk itu bukan sekadar cerita. Sudah banyak yang menghilang setelah mencoba mencarinya. Benar, sahut seorang tetua lainnya. Dulu ada seorang pemuda yang nekat masuk ke hutan saat senja. Dia kembali ke desa, tapi pikirannya sudah tak waras. Ia terus berbisik bahwa ada mata yang mengawasinya dalam kegelapan. Keesokan harinya, ia menghilang tanpa jejak. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Saya menghargai peringatan kalian. Tapi saya harus tahu apakah ini hanya mitos atau ada sesuatu yang benar-benar nyata. Pak Jaya memijat pelipisnya, lalu berkata dengan suara serak, baiklah. Kalau kau memang bersikeras, dengarkan baik-baik. Kepala tanpa badan hanya muncul saat matahari terbenam. Jika kau mendengar suara langkah kaki di belakangmu, jangan pernah menoleh. Jika kau melihat bayangan di sudut matamu, pura-puralah tidak melihatnya. Dan yang paling penting, jangan pernah masuk ke hutan setelah senja. Angin berhembus melewati celah jendela, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu yang bersahutan, menambah kesan mencekam malam itu. Arman tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring di ranjang kayu, menatap langit-langit dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia datang ke sini untuk menemukan kebenaran, bukan untuk lari dari ketakutan, tapi entah kenapa, di tengah malam yang sunyi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar jendela. Mereka mulai bergerak lebih cepat, mencoba mengikuti jalur yang mereka lewati sebelumnya. Namun, setiap langkah yang mereka ambil hanya membuat semuanya terasa lebih asing. Pohon-pohon terlihat sama, dan mereka tidak lagi bisa mengenali arah yang benar. Aku rasa kita tersesat, bisik Arman, suaranya nyaris tenggelam dalam ketegangan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di antara semak-semak.
Sesuatu bergerak cepat, seperti berlari di antara pepohonan. "Apa itu?" tanya Sari. Suaranya gemetar. Tidak ada yang menjawab. Jaka sudah meraih pisau kecil yang diselipkan di pinggangnya, sementara Arman menggenggam kameranya erat-erat. Mereka menatap ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa. Hening, lalu, dari kejauhan, terdengar suara nafas berat. Suara itu begitu dalam dan serak, seperti seseorang yang menahan sakit. Semakin lama, semakin dekat. "Jangan menoleh," bisik Jaka tiba-tiba. "Apapun yang terjadi, jangan menoleh." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya, tapi suara nafas itu semakin mendekat, kini terdengar seperti tepat di belakang mereka. Lalu, sebuah suara berbisik di telinganya, "Kenapa kalian datang?" Jantung Arman seperti berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, mencoba menahan diri agar tidak menoleh. Tapi rasa dingin yang menjalar di tengkuknya membuat tubuhnya bergetar. Sari menggenggam tangannya erat, napasnya tercekat, tanpa aba-aba. Jaka menarik mereka berdua dan berlari. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, menerobos semak-semak tanpa peduli kemana arah mereka pergi. Napas mereka tersengal, kaki mereka hampir tersandung akar-akar yang menjalar di tanah, ketika akhirnya mereka keluar dari kabut, hutan kembali sunyi. Nafas berat itu lenyap. Suara langkah yang mengikuti mereka juga menghilang, tapi satu hal yang pasti, mereka kini berada di tempat yang tidak mereka kenali, mereka benar-benar tersesat di dalam hutan. Dalam kegelapan, suara langkah kaki bergema di antara pepohonan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Lalu terdengar suara tawa melengking, nyaring seperti suara manusia tetapi terdengar lebih dalam dan tidak alami. Jaka tiba-tiba berteriak, mengklaim melihat sesuatu di balik semak-semak. Ketika Sari menyalakan senter, sepasang mata merah tanpa kelopak menatap mereka dari dalam kegelapan. Kepala tanpa badan itu melayang di udara, bibirnya menyeringai lebar. Hutan yang gelap semakin terasa menyesakkan. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, menyelimuti pandangan mereka dengan bayangan yang samar dan bergerak seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Arman, Jaka, dan Sari berdiri diam. Telinga mereka menangkap sesuatu yang tidak biasa. Krek. 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 Suara langkah kaki menggema di sekitar mereka, pelan tapi jelas. Namun, ketika mereka menoleh ke segala arah, tidak ada seorang pun di sana. "Kita tidak sendiri," bisik Sari, suaranya gemetar. Ia menggenggam lengan Jaka dengan erat. Arman mencoba menenangkan mereka, tetapi tubuhnya sendiri terasa tegang. "Mungkin hanya gema suara kita sendiri," katanya. Meski dalam hati ia sendiri tidak yakin, lalu, suara itu berubah, hihihihi. Sebuah tawa melengking memenuhi udara, begitu nyaring hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu bukan suara manusia biasa. Ada sesuatu yang salah. Suaranya dalam, tetapi juga tipis seperti berasal dari tenggorokan yang tidak memiliki tubuh. Jaka tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke semak-semak di depan mereka. "Di sana. Aku melihat sesuatu," suaranya penuh ketakutan. Sari dengan tangan gemetar mengangkat senter dan menyorot ke arah semak-semak yang bergoyang pelan. Cahaya menembus kegelapan, dan saat itulah mereka melihatnya. Sepasang mata merah menatap mereka dari dalam kegelapan. Mata itu besar, tanpa kelopak, berkilat seperti bara api. Perlahan, sesuatu muncul dari balik bayangan. Kepala manusia tanpa tubuh. Rambutnya acak-acakan, bibirnya menyeringai lebar hingga hampir menyentuh telinga, memperlihatkan deretan gigi yang panjang dan tajam. Arman menahan napas. Sari tercekik ketakutan, tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan senter. Jaka mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Kepala itu melayang, mengambang di udara tanpa ada badan yang menopangnya, dan kemudian, ia bergerak, dengan kecepatan yang tidak wajar. Kepala itu meluncur ke arah mereka.
mulutnya terbuka lebih lebar dari yang seharusnya. Mengeluarkan suara seperti jeritan dari dalam perut yang tak pernah ada. "Lari!" teriak Arman. Mereka berbalik dan berlari sekencang mungkin, menerobos semak-semak tanpa peduli kemana arah mereka pergi. Suara langkah kaki, atau entah apa itu, menghantui mereka, seolah-olah kepala itu mengejar di belakang. Tawa mengerikan itu masih terdengar, memenuhi udara malam yang kini terasa lebih dingin. Jaka tersandung akar pohon dan terjatuh. Sari menjerit dan mencoba menariknya, tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara itu tiba-tiba menghilang. Hutan menjadi sunyi, begitu sunyinya, hingga mereka bisa mendengar suara napas mereka sendiri yang terengah-engah. Arman menoleh ke belakang, mencari kepala itu dalam gelap. Namun, tidak ada apa-apa, "Kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara bergetar. Sekarang, tanpa perlu disuruh 2 kali, mereka bangkit dan terus berlari, berharap mereka masih bisa menemukan jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mereka berhasil keluar dari hutan, tetapi sejak malam itu, Jaka mulai sakit parah. Tubuhnya panas seperti terbakar, dan ia terus mengigau, menyebut nama-nama yang tidak dikenali. Para tetua desa berkumpul dan melakukan ritual kecil untuk mencoba mengusir gangguan gaib, tetapi penyakit Jaka semakin parah. Mereka memberitahu Arman bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Malam itu, setelah berhasil keluar dari hutan, Arman, Sari, dan Jaka kembali ke desa dengan perasaan tidak menentu. Langit di atas mereka tampak lebih gelap dari biasanya, seperti diselimuti kabut tipis yang enggan menghilang. Angin berdesir pelan, membawa bisikan halus yang tak bisa mereka pahami. Sesampainya di rumah, Jaka tiba-tiba jatuh tersungkur di depan pintu. Tubuhnya panas seperti bara, keringat mengalir deras dari dahinya. Nafasnya tersengal-sengal, dan bibirnya bergetar, menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti siapapun. "Jaka! Jaka, bangun!" seru Sari panik, mengguncang tubuhnya. Namun, mata Jaka tetap tertutup. Dari mulutnya, ia mulai menyebutkan nama-nama asing dengan suara serak dan penuh kesakitan. "Dharma, Surya, Ita. Mereka datang. Mereka datang." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang salah. Ia merogoh saku jaketnya, mencari ponselnya, tetapi tangannya gemetar hebat. Rasa takut mulai merayap ke dalam pikirannya, dalam hitungan menit. Berita tentang kondisi Jaka menyebar ke seluruh desa. Para tetua segera berkumpul di rumahnya. Mereka membawa dupa dan kain kuning, bersiap untuk melakukan ritual kecil guna mengusir gangguan gaib. Seorang tetua bernama Pak Rahmat duduk bersila di samping Jaka. Matanya menatap pemuda itu dengan ekspresi muram. "Ini bukan sekadar demam biasa," gumam Pak Rahmat. Dia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sari menggenggam tangan Arman erat. "Apa maksudnya?" Kalian telah membangunkan sesuatu," potong Pak Rahmat dengan suara berat. Kepala tanpa badan itu, ia tidak suka diganggu. Seketika, nyala lampu di rumah Jaka meredup, seolah-olah ada sesuatu yang menyerap cahaya di dalam ruangan. Udara mendadak menjadi dingin. Sebuah suara lirih terdengar dari sudut ruangan, seperti tawa samar yang menggema di udara. Sari menjerit. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan gelap yang tampak lebih pekat dari seharusnya. Jaka mulai menggeliat di atas ranjang. Matanya terbuka lebar, tetapi bola matanya hanya putih, tanpa iris. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Bukan suaranya sendiri, melainkan suara seseorang, atau sesuatu yang lain. Kalian telah membangunkannya. Sekarang, ia akan datang. Pak Rahmat buru-buru menaburkan garam ke lantai, sementara tetua lainnya mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang hanya mereka pahami.
Aroma dupa semakin pekat, bercampur dengan udara lembab malam itu. Jaka tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya melenting seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Lalu, ia terkulai lemas. Napasnya tersengal, tetapi ia kembali tertidur. Seolah-olah tak sadarkan diri, Pak Rahmat mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Ini belum selesai. Kalian harus berhati-hati. Makhluk itu, ia belum puas. Arman merasa tenggorokannya kering. Ia ingin bertanya, tetapi mulutnya seperti terkunci. Di luar, angin bertiup kencang, membawa bisikan samar yang seolah berasal dari hutan. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin parah. Sari melihat sosok kepala tanpa badan mengintai di luar rumahnya, menggantung di udara dengan mata kosong yang menatap ke dalam. Arman mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh suara bisikan dan tawa. Ketika ia terbangun, ada bekas tangan kotor di dinding kamarnya, seolah-olah sesuatu mencoba masuk. Malam di Desa Rimba Jaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berembus pelan, tetapi entah mengapa, udara terasa lebih berat. Sari duduk di ambang jendela rumahnya, menatap pekarangan yang diselimuti kegelapan. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan, menebarkan bayangan yang menari di dinding. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pelan-pelan, ia menoleh keluar jendela. Di antara pepohonan di ujung halaman, ia melihat sesuatu menggantung di udara. Sesosok kepala, tanpa badan. Matanya kosong, hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi kuning yang saling bertumpuk. Perlahan, kepala itu bergerak maju, mendekati rumahnya. Sari membekap mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut makhluk itu bisa mendengarnya. Tangannya bergetar saat meraih gorden dan menutup jendela dengan cepat. Tapi saat kain itu hampir menutup seluruh celah, mata makhluk itu tiba-tiba bergerak menatapnya langsung. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya kehampaan yang dingin. Brak, pintu belakang rumahnya terbanting sendiri. Sari berlari ke ruang tengah, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak memanggil ayahnya, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Suara langkah pelan terdengar di balik pintu kayu, sesuatu ada di luar sana. Ia meraih pisau dapur yang tergeletak di meja, menggenggamnya erat-erat. Di tempat lain, Arman juga mengalami gangguan yang sama. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tengah hutan, dikelilingi suara bisikan. Tawa melengking mengitari dirinya, membuatnya sulit bernapas. Ketika ia berusaha berlari, kakinya justru semakin tenggelam dalam tanah basah. Seakan-akan hutan itu ingin menelannya hidup-hidup. Malam itu, Arman bangun dengan napas tersengal. Ia meraih botol air di meja samping tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, saat matanya menatap dinding kamar, ia tersentak mundur. Di dinding, ada bekas tangan kotor. 5 jari panjang dan ramping mencengkram tembok, seolah sesuatu mencoba masuk. Jejak itu masih basah, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Dor! Dor! Dor, pintu kamar tiba-tiba digedor keras. Arman meraih senter di samping tempat tidurnya, tangannya gemetar saat menyalakannya. Cahaya kecil menerangi ruangan, tetapi tak ada siapapun di sana. Sudah cukup, serunya, meski suaranya bergetar, ketukan itu berhenti. Sunyi. Tapi Arman tahu, sesuatu masih mengawasinya dari kegelapan. Keesokan harinya, Arman mendatangi rumah tetua desa. Dengan wajah lelah dan mata yang dipenuhi rasa takut, ia meminta penjelasan. Tetua desa menghela napas panjang sebelum berkata dengan suara berat, "Kepala itu belum selesai dengan kalian.
Selama kalian belum melakukan sesuatu, dia akan terus datang. Arman merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan ini? Para tetua desa akhirnya mengungkapkan sejarah kelam di balik legenda ini. Berabad-abad lalu, seorang dukun hitam bernama Gantar dihukum mati oleh penduduk desa karena praktik ilmu hitamnya yang mengerikan. Sebelum mati, ia bersumpah akan kembali dengan cara yang lebih mengerikan. Ritual yang salah telah memisahkan kepalanya dari tubuhnya, menjadikannya makhluk abadi yang haus akan ketakutan manusia. Untuk menghentikannya, seseorang harus pergi ke tempat jasadnya dikuburkan dan melakukan ritual penyegelan ulang. Malam itu, para tetua desa mengadakan pertemuan di balai desa. Arman, Sari, dan beberapa pemuda yang penasaran ikut berkumpul. Lilin-lilin menyala redup, bayangan mereka menari di dinding kayu. Suasana terasa mencekam, seakan ada sesuatu yang mengawasi dari luar. Sudah saatnya kalian mengetahui kebenaran, ujar Pak Rengga, tetua paling dihormati di desa itu. Suaranya berat, penuh beban sejarah yang kelam, ia mulai bercerita. Berabad-abad lalu, seorang dukun hitam bernama Gantar tinggal di desa ini. Ia terkenal karena ilmu hitamnya yang kuat, tetapi juga kejam. Ia sering menculik orang untuk dijadikan tumbal dalam ritualnya. Akhirnya, penduduk desa memberontak. Mereka menangkap Gantar dan menghukumnya mati di tengah hutan, tempat ia biasa melakukan ritual terlarangnya. Namun, sebelum tebasan terakhir mengenai lehernya, ia bersumpah akan kembali dengan cara yang lebih mengerikan. Kutukan itu menjadi kenyataan. Saat kematiannya, sesuatu terjadi. Ritual yang ia lakukan malam sebelumnya tidak selesai, menyebabkan kepalanya terpisah dari tubuhnya, tetapi tidak benar-benar mati. Sejak saat itu, kepala tanpa badan menjadi legenda. Ia muncul saat matahari terbenam, mencari manusia untuk meneruskan kutukannya. Ketakutan manusia adalah makanannya, lanjut Pak Rengga dengan suara parau. Arman merasa tenggorokannya mengering. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Pak Rengga menarik napas dalam. Satu-satunya cara adalah menyegel arwahnya kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan di tempat tubuhnya dikuburkan, Sari bergidik. Di mana itu, para tetua saling berpandangan, seakan ragu untuk menjawab. Lalu, salah satu dari mereka, seorang perempuan tua bernama Bu Murni, berbisik, di dalam hutan, di tempat di mana kalian pertama kali melihatnya, jantung Arman berdegup kencang. Itu berarti mereka harus kembali ke tempat yang sama, ke jantung kegelapan tempat semua ini bermula. Ritualnya tidak mudah. Dibutuhkan tumbal, sesuatu yang memiliki hubungan dengan arwahnya. Apa maksudnya? Tanya Arman, tubuhnya menegang. Pak Rengga menatapnya dalam-dalam. Darah seseorang yang telah menarik perhatiannya. Seseorang yang sudah terikat dengan arwah itu. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Ia sadar, sejak ia datang ke desa ini, gangguan semakin sering terjadi. Mimpi buruknya, bekas tangan di dinding kamarnya, dan suara-suara aneh yang ia dengar, semua itu bukan kebetulan. Kepala tanpa badan telah memilihnya, aku akan melakukannya, kata Arman dengan suara yang hampir bergetar. Tetapi ia mencoba tetap tegar. Aku akan pergi ke hutan dan menyelesaikan ini. Pak Rengga menatapnya dengan ekspresi penuh simpati. Jangan pergi sendirian. Kau membutuhkan pendamping. Sari mengangkat tangannya. Aku ikut. Ini juga salahku. Aku akan melakukannya, kata Arman dengan suara yang hampir bergetar, tetapi ia mencoba tetap tegar. Aku akan pergi ke hutan dan menyelesaikan ini. Pak Rengga menatapnya dengan ekspresi penuh simpati. Jangan pergi sendirian. Kau membutuhkan pendamping. Sari mengangkat tangannya. Aku ikut. Ini juga salahku. Arman, Sari, dan seorang dukun desa bernama Pak Tua masuk kembali ke hutan.
Mereka membawa sesajen dan mantra kuno yang dipercaya bisa menenangkan arwah Gantar. Namun, perjalanan mereka penuh dengan kejadian aneh, suara langkah kaki mengikuti mereka, dan bayangan kepala melayang terus muncul di sudut mata mereka. Sari tiba-tiba menghilang, meninggalkan jejak kaki yang berakhir begitu saja di tengah jalan. Arman melangkah ragu ke dalam hutan yang semakin gelap, diapit oleh Sari dan Pak Tua. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Cahaya lentera yang mereka bawa bergetar karena tangan Arman sedikit gemetar. Ia mengingat peringatan para tetua desa, jangan berbicara sembarangan. Jangan menoleh jika mendengar suara asing, dan yang paling penting, jangan tunjukkan ketakutan. Pak Tua berjalan di depan, menggenggam buntalan kain berisi sesajen. Ia merapalkan mantra dengan suara serak, suaranya nyaris tertelan oleh suara angin yang berdesir aneh. Kita sudah masuk terlalu dalam, bisik Sari, suaranya mengandung kegelisahan. Ia merapatkan jaketnya saat hawa dingin menusuk kulit. Sepertinya kita tidak sendirian. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan dan melihat sekilas sesuatu di sudut matanya, sesosok kepala tanpa badan melayang di antara pepohonan, matanya merah menyala. Namun, saat ia mengedip, sosok itu menghilang begitu saja, langkah kaki mereka semakin cepat. Namun, di tengah perjalanan, suara langkah tambahan mulai terdengar, mengikuti mereka. Terdengar gemerisik dari semak-semak di kanan dan kiri jalan. Arman menelan ludah, keringat dingin membasahi tengkuknya. Pak Tua berhenti tiba-tiba. Ia menoleh ke belakang dengan ekspresi tegang. Jangan panik, tapi kita tidak sendirian. Sari mengerutkan kening. Apa maksud Pak Tua? Makhluk itu sudah memperhatikan kita sejak tadi, bisik Pak Tua. Jangan menoleh, jangan menunjukkan ketakutan. Mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati. Namun, tiba-tiba, suara bisikan aneh memenuhi udara, seperti seseorang tengah berbisik tepat di telinga mereka. Arman merasakan napasnya tersengal, kepalanya berdenyut nyeri. Lalu, Sari berteriak. Ketika Arman menoleh, Sari sudah tidak ada, hanya jejak kakinya yang terlihat di tanah, berakhir begitu saja di tengah jalan. Arman merasakan tubuhnya membeku. Ia berlari ke tempat terakhir Sari berdiri. Sari! Sari! Serunya panik, Pak Tua meraih lengan Arman dengan kuat. Jangan berteriak. Itu yang diinginkan makhluk ini. Arman menahan napas, pikirannya kacau. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa meninggalkannya. Pak Tua menghela napas panjang. Wajahnya penuh keraguan. Kalau kita tetap di sini terlalu lama, kita juga bisa lenyap seperti dia. Di tengah keheningan, suara tawa melengking menggema dari antara pepohonan. Kali ini lebih dekat, lebih tajam, lebih dingin. Arman menggenggam lentera lebih erat, merasakan jantungnya berdegup kencang. Hutan ini bukan lagi sekadar hutan, ini adalah jebakan. Mereka baru saja masuk ke dalam perangkap arwah Gantar, dan kini, Sari telah menjadi korbannya. Pak Tua mengeluarkan segenggam beras kuning dari dalam buntalan kainnya. Ia mulai merapal mantra lebih cepat, menaburkan beras ke tanah. Cahaya dari lentera mereka bergetar, lalu meredup. Angin berembus kencang, membawa serta suara bisikan yang semakin nyaring. Dia masih dekat, gumam Pak Tua. Tapi kita bisa menyelamatkan Sari. Jika kita melakukan ritual sebelum matahari terbit. Arman mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan Sari lenyap begitu saja. Apapun yang terjadi, ia akan membawa temannya kembali, sekalipun itu berarti berhadapan langsung dengan arwah Gantar. Mereka harus segera menemukan makam terkutuk itu, sebelum semuanya terlambat. Arman dan Pak Tua melangkah semakin dalam ke hutan, mengikuti jejak yang mengarah ke makam tua. Hawa dingin semakin menusuk,
seolah-olah hutan ini telah kehilangan nyawanya sendiri. Di depan mereka, di balik semak-semak yang lebat, sebuah makam kuno terlihat tersembunyi di antara akar pohon raksasa, tertutup lumut dan tanah yang lembab. Pak Tua berlutut, membuka buntalan kainnya dan mulai membaca mantra dengan suara bergetar. "Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu," bisiknya kepada Arman. Makhluk itu akan mencoba mengganggu ritual ini. Baru saja kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin berhembus kencang. Suara tawa melengking tiba-tiba bergema di antara pepohonan. Arman merasakan dadanya sesak. Telinganya berdengung oleh suara jeritan yang terdengar seperti tangisan dan tawa sekaligus. Lalu, dari bayangan di antara pepohonan, kepala tanpa badan itu muncul. Kali ini lebih dekat, matanya merah membara tanpa kelopak, bibirnya menyeringai lebar hingga hampir mencapai telinga. Ia melayang di udara, mendekati mereka dengan gerakan tersentak-sentak yang tak wajar. Pak Tua semakin cepat merapal mantra, menaburkan beras kuning di sekitar makam. Namun, suara tawa itu berubah menjadi jeritan mengerikan, mengguncang udara malam. "Ini tidak cukup," teriak Pak Tua. "Ritual ini membutuhkan pengorbanan darah." Tiba-tiba, dari kegelapan, Sari muncul. Namun, ada yang aneh dengannya. Matanya kosong. Wajahnya pucat, dan bibirnya melengkung dalam senyuman yang bukan miliknya. "Aku sudah kembali," katanya, tetapi suaranya terdengar seperti perpaduan antara suara laki-laki dan perempuan, berat dan bergetar. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, melangkah pelan menuju makam. Arman meraih tangan Sari, mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan yang tak terlihat membuatnya terhempas ke tanah. Pak Tua berteriak, "Dia telah dirasuki. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, arwah Gantar akan mengambil tubuhnya selamanya." Sari tiba-tiba tertawa, namun tawanya bukan miliknya. Matanya menatap Arman dengan tatapan kosong, lalu tangannya terangkat, mencakar udara. Dari bibirnya yang menyeringai, terdengar suara berbisik, "Darah, butuh darah." Pak Tua mencabut sebilah pisau kecil dari kantongnya, memotong ujung jarinya sendiri, lalu meneteskan darah ke tanah. Ia merapal mantra terakhir, suaranya semakin lantang di tengah deru angin yang menggila. Kepala tanpa badan itu melayang lebih cepat, mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Seketika tanah di sekitar makam bergetar, akar-akar bergerak seperti ular hidup, melilit tubuh Sari. Ia menjerit, bukan suara Sari, melainkan suara yang lebih tua, lebih mengerikan. Arman menahan air matanya, melihat Sari yang terus berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Lalu, semuanya terhenti. Angin mendadak lenyap, suara menghilang, dan tubuh Sari jatuh ke tanah. Kepala tanpa badan itu mengeluarkan pekikan panjang sebelum tersedot ke dalam tanah yang kini mulai menutup sendiri. Arman berlari mendekati Sari, mengguncang tubuhnya yang lemas. "Sari!" Bangun, kelopak mata Sari perlahan terbuka. Ia tampak lelah, tetapi masih hidup. Pak Tua menghembuskan napas lega. Pengorbanan sudah dilakukan. Kutukan itu akhirnya disegel kembali, namun, di kejauhan, suara tawa lirih masih menggema di dalam hutan. Seakan memberi peringatan bahwa sesuatu masih mengawasi mereka. Hutan tembakau telah kembali sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin yang membelai dedaunan, bahkan bayangan pepohonan yang biasanya menari tertiup angin kini diam membisu. Arman berdiri terpaku di tengah tanah lembab, jantungnya berdetak kencang. Kepala tanpa badan yang sebelumnya mengambang di udara kini lenyap, seperti tidak pernah ada. "Sari!" bisik Arman, suaranya serak. Pak Tua di sebelahnya menarik napas panjang, mengamati tanah di sekitar mereka. Tubuh Sari tidak ada di sana. Seolah-olah perempuan itu tidak pernah ada, seolah semua yang mereka alami hanyalah mimpi buruk yang terbangun sebelum sempat mencapai akhir. "Kita harus pergi dari sini," suara Pak Tua bergetar. Tapi tegas,
Arman mengangguk pelan, lalu keduanya berjalan tergesa-gesa meninggalkan hutan. Langkah kaki mereka membelah kesunyian, melewati pepohonan yang tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih gelap, lebih mencekik. Hawa dingin menelusup hingga ke tulang, tetapi keringat dingin membanjiri tubuh mereka. Saat akhirnya keluar dari hutan, mereka disambut dengan keheningan yang lebih menyeramkan. Udara desa terasa lebih berat, rumah-rumah berdiri seperti bayangan kelabu tanpa kehidupan. Arman melangkah cepat ke rumah Jaka, berharap menemukan sahabatnya dalam keadaan yang lebih baik setelah ritual tadi, namun saat pintu terbuka, tubuhnya seketika membeku. Jaka duduk di atas kasur, punggungnya tegak. Wajahnya menghadap jendela. Cahaya matahari sore menerpa wajahnya, tetapi tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, hanya kehampaan. Sorot matanya kosong, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah hilang. Jaka! Arman berlari mendekat, mengguncang tubuhnya. Hei! Kau baik-baik saja? Jaka tidak menjawab. Ia hanya mengedip perlahan, menoleh dengan gerakan kaku, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak memiliki makna, tidak memiliki kehidupan. Kau masih ingat Sari? Arman bertanya dengan suara bergetar. Jaka mengerutkan kening, seperti mencoba mengingat sesuatu, tetapi akhirnya menggeleng. Sari? Siapa itu? Arman mundur selangkah. Keringat dingin membanjiri tengkuknya. Tidak, itu tidak mungkin. Dengan panik, ia berlari keluar rumah, menemui penduduk desa satu persatu. Namun setiap kali ia menyebut nama Sari, orang-orang hanya menatapnya bingung. Sari? Tidak ada orang bernama itu di sini. Kau pasti salah orang. Arman, apa kau baik-baik saja? Arman merasa perutnya mual. Ia menatap Pak Tua, berharap pria itu memiliki jawaban. Namun Pak Tua hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Kita seharusnya tidak kembali. Gumam Pak Tua lirih. Sari tidak hanya mati, dia dihapus dari dunia ini. Arman mundur, kepalanya berdenyut hebat. Sesuatu yang dingin menjalar di tengkuknya. Ia berbalik, menatap ke arah hutan. Dari jauh, di antara pepohonan yang bergoyang perlahan, sepasang mata hitam kosong mengawasinya. Sari, tapi kali ini, ia tidak tersenyum. Arman duduk di dalam bus, kepalanya bersandar di jendela. Bayangan pepohonan berlalu cepat di luar, menyisakan siluet gelap yang menari di balik cahaya bulan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir kecemasan yang menggelayut di dadanya. Sudah 3 hari sejak ia meninggalkan desa. Sejak saat itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar suara-suara aneh, tawa tipis yang bergaung di telinganya, bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Awalnya, ia mengira ini hanya paranoia, efek dari trauma yang ia alami di desa. Tapi semakin hari, semuanya semakin nyata, di apartemen kecilnya di kota. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Barang-barang sering berpindah tempat tanpa ia sentuh. Televisi menyala sendiri di tengah malam, menampilkan layar statis yang berisik. Kadang-kadang, ia melihat sesuatu di sudut matanya, bayangan hitam melayang di pojok ruangan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam itu, ia menyalakan semua lampu di apartemennya. Ia tidak peduli meskipun tagihan listriknya membengkak. Rasa takut menguasai tubuhnya. Arman berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia mengangkat kepalanya, menatap cermin. Bayangannya tampak lebih pucat, lebih lelah dari sebelumnya. Namun, sesuatu terasa aneh, jantungnya berdebar. Ia menajamkan pandangan. Ada seseorang di belakangnya. Arman membeku. Sosok itu berdiri diam, tinggi, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Nafasnya terasa berat,
seperti seseorang sedang menghembuskan udara dingin tepat di tengkuknya. Dengan tangan gemetar, Arman menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa, namun saat ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada, dan kali ini, ia bisa melihatnya lebih jelas. Perempuan itu berdiri dengan kepala sedikit miring. Rambut hitamnya basah, meneteskan cairan kental berwarna merah ke lantai kamar mandi. Gaun putihnya lusuh, sobek di beberapa bagian. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arah Arman. Tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. "Kau lupa aku, Arman?" Arman menjerit, terhuyung mundur hingga punggungnya membentur dinding. Cermin di hadapannya bergetar hebat, lalu retak dengan suara nyaring. Bayangan itu menghilang, tetapi suara tawa tipis masih menggema di seluruh ruangan. Dengan napas tersengal, Arman merangkak keluar dari kamar mandi, tubuhnya bergetar. Ia tahu sekarang, Sari belum pergi, dan ia tidak akan pernah pergi.